Ntar, rekamannya belum mulai nih. Nah, ini. Oke. Hari ini kita masuk ke sesi 11, artinya tinggal 4 minggu lagi dari sekarang, maka kamu akan sampai di ujung perkuliahan sistem teknologi informasi di kelas saya ini. Ya. Nah, saya mau share dulu. Nah, materi hari ini adalah pengembangan sistem teknologi informasi model SDLC. SDLC itu adalah System Development Life Cycle. Jadi, sebuah sistem juga memiliki daur hidup pengembangannya sendiri-sendiri. Ya. Nah, secara konvensional sebenarnya STI itu dikembangkan dengan metode siklus. SDLC itu ya. Jadi SDLC itu ya adalah pengembangan sistem teknologi dan informasi secara konvensional. Nah, kita mempelajari itu tuh, yang konvensional dulu. Pengembangannya bagaimana. Nah, kemudian metode-metode alternatifnya yang tersedia untuk mengembangkan STI adalah package, prototyping, ya, dan end user development, end user computing, dan outsourcing. Nah, outsourcing ini maksudnya adalah pengembangan itu diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi bukan hanya rekrutmen yang melibatkan pihak ketiga, tapi juga pengembangan sebuah sistem di dalam sistem teknologi dan informasi ini juga menggunakan outsourcing. Nah, siklus hidup pengembangan sistem. Nah, sebenarnya ya ada 4 hal dalam SDLC ini. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah analisis sistem dulu atau sistem analysis. Mulai dari studi pendahuluan sampai menganalisis hasil penelitian. Kemudian mendesain sistem. Ya, mendesain sistem ini mulai dari perancangan awal sampai kepada perancangan yang terperinci. Yang ketiga adalah implementasi sistem atau system implementation. Yang keempat adalah operasi dan perawatan sistem. Ya, operasi dan perawatan sistem. Nah, 4 hal ini merupakan bagian dari siklus pengembangan sebuah sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Jadi, semuanya itu berurutan dia, dari poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 4. Ya, tidak ada yang bisa jalan terlebih dahulu sebelum tahapan sebelumnya diselesaikan. Ya. Nah, ini yang tadi mungkin tidak kelihatan, tapi ini analisis sistem ya. Kemudian ada perancangan, kemudian ada implementasi, dan yang terakhir adalah operasional dan perawatan sistem. Nah, ini secara konvensional. Sekali lagi, sistem development life cycle ini atau siklus hidup pengembangan sistem, ini adalah pengembangan sistem yang dilakukan secara konvensional. Ya. Sedangkan yang saya sebutkan terakhir tadi yang ada berapa sampai prototyping ya, end user computing, outsourcing dan segala macamnya, itu adalah metode-metode alternatif dari SDLC ini. Ya, metode-metode alternatif dari SDLC. Oke. Nah, dalam hal analisis sistem, ya, ada namanya sistem analis. Nah, sistem analis ini adalah orang-orang yang kuliahnya atau dididik khusus untuk mengembangkan sistem. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang mengambil kuliah sistem informasi. Ya.
yang menjadi analis sistem atau teknik informatika. Tapi lebih kepada sistem informasi ini karena dia menganalisis sistem. Nah, tahapan-tahapan di analisis sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan poin 1 sampai 5. Mulai dari studi pendahuluan, studi kelayakan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai, memahami sistem yang ada, dan menganalisis hasil penelitian. Kenapa di sini dikatakan selalu ujungnya adalah hasil penelitian? Karena ya dalam sistem ini, sistem teknologi informasi ini diarahkan untuk sebagai sebuah sistem untuk mendapatkan sebuah solusi, ya. Solusi artinya jalan keluar dari sebuah permasalahan. Nah, menganalisis hasil penelitian dalam hal ini, penelitian itu dipandang sebagai penelitian itu bukan hanya sekedar turun lapangan atau riset-riset biasa saja, tapi penelitian itu diarahkan untuk pengembangan sistem secara berkesinambungan. Ya, kenapa pengembangan sistem secara berkesinambungan? Karena di sistem development life cycle ini, ya, daur hidupnya itu berputar terus, pengembangan sistem itu. Berputar terus, dan akan berulanglah 4 tahapan tadi. Ya, akan berulang-ulanglah 4 tahapan tadi. Jadi, tidak ada sebenarnya sebuah sistem yang benar-benar sempurna. Ya, tidak ada yang sebenarnya sebuah sistem yang benar-benar sempurna. Itu yang perlu kita ingat. Bahwa sistem itu harus mengalami serangkaian perbaikan terus-menerus. Ya, itu pasti. Ya, penambalan bugs misalnya ya. Bugs yang ditambal, ditanggulangi, nanti ada bugs baru lagi, di-upgrade lagi. Ya, terus-menerus seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya sistem yang benar-benar sempurna. Dia akan terus mengalami yang namanya perbaikan dan peremajaan sistem. Ya. Nah, ada namanya feasibility study. Ya, feasibility study, studi kelayakan. Ya. Terdiri dari 5 macam kelayakan yang kita singkat dengan TELOS, teknologi, ekonomis, legal, operasi, dan sosial. Ya. Teknologi, ekonomis, legal, operasi, dan sosial. Ya. Nah, misalkan kelayakan ekonomis diperoleh ketika manfaat dari sistem teknologi informasi lebih besar daripada biaya-biayanya dan dana yang dibutuhkan tersedia. Ya. Jika manfaat STI itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah sistem dan dana untuk membangun sistem itu tersedia, maka dikatakanlah sampai atau sistem teknologi informasi itu mendapatkan yang namanya layak secara ekonomis. Ya, jadi kalau kamu ditanya kapan sebuah sistem teknologi informasi itu layak secara ekonomis, ketika manfaatnya adalah jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membangun sistem tersebut. Ya, biaya yang dikeluarkan untuk membangun sistem tersebut. Ya, lebih besar manfaatnya daripada biayanya. Dan dana untuk membangun sistem itu tersedia. Nah, ketika semua syarat ini terpenuhi, maka dikatakanlah sebuah sistem itu memenuhi kelayakan secara ekonomis. Ya. Nah, manfaat STI itu seperti apa? Ya, manfaat yang berwujud tangible benefits. Manfaat yang berwujud ini yang bisa terlihat. Ya, terlihat dan pengukurannya diukur dengan nilai-nilai uang. Nah, kemudian manfaat-manfaat yang tidak berwujud atau intangible merupakan manfaat-manfaat yang tidak langsung yang tidak langsung dapat juga diukur dengan nilai uang. Jadi tidak langsung dapat diukur ya. Nah, karena kelayakan ekonomis diukur dengan satuan uang, maka manfaat-manfaat yang tidak nampak harus dinilai uangkan. Jadi kalau misalnya ada manfaat-manfaat sistem yang tidak kelihatan, ya harus diperkirakan nilai uangnya. Kenapa? Karena studi kelayakan atau kelayakan secara ekonomis itu diukur
dengan yang namanya uang. Bagaimana Pak kemudian kalau misalnya manfaat sistem itu tidak kelihatan, berarti walaupun dia tidak kelihatan, maka kita harus tetap berusaha untuk menguangkan atau menilai, menyetarakan nilai manfaat-manfaat dan tidak kelihatan itu dengan nilai uang. Gitu. Nah, beberapa metode untuk menilai uang dan manfaat tidak nampak seperti metode nilai ekspektasi, ya, dan metode skor. Nilai ekspektasi dan metode skor. Jadi di scoring manfaat-manfaat itu. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih kurang prioritasnya, tentu mendapatkan skor yang lebih kecil. Kemudian jumlahkan skornya sehingga kita tahu bahwa manfaat-manfaat yang tidak kelihatan ini juga bisa diukur atau dinilai uangkan. Sebenarnya ini adalah pemaksaan dalam artian sebenarnya dia tidak punya, kalau manfaat yang tidak berwujud ini tidak punya yang namanya standar tertentu, ya. Manfaat yang tidak terwujud ini tidak punya standar tertentu sampai di mana dia bisa dinilai dengan uang. Tapi dengan metode scoring, ya, atau metode nilai yang diharapkan expected value, maka kita bisa juga menilai manfaat yang tidak berwujud ini dengan nilai uang. Nah, metode nilai ekspektasi atau expected value dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian atau outcomes yang akan terjadi akibat dari manfaat tidak berwujud dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya. Ini kayak rating, ya, pembobotan, ya, dikalikan dengan probabilitasnya, berapa persen kemungkinan akan terjadinya manfaat yang tidak berwujud, ya, kemudian dikalikan dengan skor kejadian-kejadian yang akan terjadi, ya, sebagai akibat dari manfaat yang tidak berwujud tersebut. Ini kayak contohnya, ya, metode nilai ekspektasi atau expected value. Ya, metode nilai ekspektasi atau expected value dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang akan terjadi akibat dari manfaat yang tidak berwujud tersebut dikalikan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya. Ya, nah ini gampangnya, ya. Nah, kepuasan pelanggan sangat puas, cukup puas ini, ya. Ini adalah interval kepuasan pelanggannya mulai dari sangat puas, dan cukup puas. Hanya 3, ya, dicontohkan di sini. Nah, kenaikan penjualan misalnya begini, terus probabilitas kejadiannya, maka yang dikatakan sebagai ekspektasi atau nilai ekspektasi atau expected value adalah QOI, ya, dikali PI. Nah, OI dikali PI berarti ini 5 juta dikali 50%, 2,5 juta. Terus 4 juta dikali 40%, 1.600.000. Dan 2 juta dikali 10%, yaitu 200.000. Inilah nilai dari manfaat-manfaat yang tidak berwujud, ya, dengan menggunakan metode expected value. Tinggal kita kalikan kenaikan penjualannya dan probabilitas kejadiannya, ya. Oke. Nah, nilai ekspektasi atau NE dihitung dengan menjumlahkan semua kejadian-kejadian atau outcomes dengan nilai probabilitas terjadinya sebagai berikut. Ya, artinya hasil ini tadi dijumlahkan dulu semuanya, ya, sehingga kita di sini mendapatkan 4.300.000. Ya, 4.300.000. Nah, ini juga sama, ya. Sama, 6 juta dikali 50%, 3 juta, dijumlahkan juga semuanya. Maka juga di sini 4.800.000. Nah, kalau yang tadi akibat dari kepuasan. Ya, yang pertama tadi akibat dari kepuasan.
sangat puas dan cukup puas. Nah, kalau yang kedua ini tentang ketidakpuasan. Jadi ya, kalau ini jumlahkan semuanya, maka total dan manfaat tidak nyata akibat kepuasan pelanggan dan ketidakpuasan pelanggan adalah 9.100.000. Adalah hasil penjumlahan dari total kepuasan dan total ketidakpuasan. Ya. Nah, kalau metode skor, ya, metode skor itu dilakukan dengan memberikan skor dengan melihat pada dampak dari manfaat-manfaat tidak berwujud yang diberikan STI yang dikembangkan. Memberikan skor. Nah, skor ini tergantung dari pemberi skor. Tidak ada rujukan yang baku, tidak ada suatu hal yang baku yang bisa kita gunakan sebagai acuan acuan untuk memberikan skor. Ya, skor ini murni ditentukan oleh si pemberi skor. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau mengubah 100 ini misalnya menjadi 90, kemudian 80 ini menjadi 70, 60 ini menjadi 50 dan seterusnya, itu adalah diserahkan sepenuhnya kepada si pemberi skor. Ya, tidak ada suatu metode khusus yang bisa dijadikan perhitungan baku dari metode skor ini. Ya, murni dari si pemberi skornya. Nah, ya, jika satu poin skor diberikan nilai 100.000, maka besarnya manfaat tidak berwujud kepuasan langganan yang dampaknya ke peningkatan kompetisi atau strategik adalah 100 dikali 100.000. Ya. 100 dikali 100.000. Dari mana Pak skor 100-nya? Karena kan nih misalnya kompetitif strategik ya. Kalau ini misalnya dalam satu skor ini disamakan dengan 100.000, ya maka 100 dikali 100.000, maka nilainya adalah 10 juta untuk yang pertama ini. Begitu juga yang lain-lainnya 80, kalau misalnya dianggap bahwa satu skoran 80 ini adalah 100.000, maka 80 kali 100.000 adalah 8 juta dan seterusnya. Ya. Nah, ini perhitungannya ya, sederhana sebenarnya. Nah, apa gunanya ini tadi, perhitungan yang sederhana ini adalah tadi ya, untuk memberikan atau menilai uangkan manfaat-manfaat yang tidak berwujud. Apakah benar segitu nilai uangnya? Nah, lagi-lagi ini adalah ditentukan oleh yang melihat, oleh yang memberikan skor, oleh yang memberikan rating, ya, yang menentukan. Dari mana datangnya 100.000, Pak? Ya, dia juga yang menentukan. Karena dia yang menghitung, maka dia yang menentukan bahwa satu skor itu dihargai 100.000. Ya. Kalau misalnya 100.000 itu juga nanti berubah, tergantung lagi siapa yang menjadi pemberi skornya. Ya. Nah, masuk ke yang kedua tentang perancangan sistem. Tahap perancangan sistem itu punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi. Ya. Yang kedua adalah memberikan gambaran yang jelas tentang rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Jadi yang pertama adalah memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi. Yang kedua memberikan gambaran yang jelas tentang rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Jadi dalam perancangan sistem ini ada tujuan utama itu ada dua. Ya. Yang pertama gambaran informasinya. Ya.
dari sistem yang akan dibangun ini, gambaran informasinya yang akan disediakan itu bagaimana. Dan yang kedua adalah rancang bangunnya juga harus jelas. Ya. Kepada siapa akan diberikan rancang bangun ini? Kepada pemogram dan ahli-ahli teknik. Namanya dia memprogram sistem, memprogram sistem ya, memprogram sistem. Nah, tujuannya apa? Secara logika ya, logical system design, atau secara umum, general. Yang kedua, perancangan sistem secara terperinci. Ya, yang pertama itu umum, yang kedua itu terperinci. Terperinci ini maksudnya dia lebih terspesialisasi kepada satu urusan, itu satu tujuan sistem itu. Ya, spesifikasi sistemnya lebih mengarah kepada satu tujuan. Nah, kalau umum kan dia masih bisa dipecah-pecah menjadi yang terperinci ini. Ya. Oke. General System Design. Nah, ini desain sistem yang umum atau perancangan sistem secara logika atau logical system, ya, atau conceptual system design, ya, conceptual system design, desain konseptualnya adalah untuk memberikan gambaran umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang terbaru, ya, yang baru. Nah, kemudian perancangan sistem secara umum lebih diarahkan kepada pemakai sistem untuk menyetujuinya ke perancangan sistem yang selanjutnya, yaitu sistem secara terperinci. Nah, jadi untuk menjadi sebuah sistem yang secara terperinci, dia harus lewat dulu dari sistem secara umum. Nah, dari sistem secara umum atau general system design ini kemudian disesuaikan lagi dengan yang khususnya, ya, yang khususnya atau yang lebih terperinci. Nah, yang dimaksud secara umum itu apa? Menggambarkan bentuk dari sistem teknologi informasinya secara logik atau secara konsep, dan mengidentifikasikan komponen-komponen dari sistem teknologi informasinya. Itu secara umum, ya. Nah, tapi detail sistem desain, perancangan sistem secara terperinci, dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan seperti apa bentuk dari komponen-komponennya. Perencanaan sistem secara terinci atau detail sistem design dan perancangan sistem physical system design dimaksudkan untuk menggabungkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen STI yang akan dibangun oleh pemrogram dan ahli teknik lain. Nah, di sini ada general, ada detail. Ya, desain sistem itu ada general atau secara umum dan detail atau yang khusus ya, yang lebih mendetail, ya, yang lebih jelas. Nah, implementasi sistem pada selanjutnya, ya, yang namanya implementasi adalah sesuatu yang siap untuk dioperasikan, yaitu ujungnya ya implementasi itu adalah sebenarnya penerapan. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama mempersiapkan rencana implementasi, kemudian melakukan kegiatan implementasi, ya, lalu menindaklanjuti atau follow up implementasinya seperti apa. Nah, implementasi sistem juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan sistem yang baru, ya. Pendekatan atau strategi konversi yang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konversi paralel, ya, dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama satu periode waktu tertentu. Apa tujuannya? Ya, kenapa kok sistem yang lama itu juga masih dipakai? Intinya di sini adalah adanya penyesuaian. Jadi tidak mungkin sistem baru itu langsung bisa dipakai tanpa adanya adjustment terlebih dahulu atau penyesuaian. Ya. Kemudian konversi pilot, pendekatan dari sistem konversi pilot atau pilot conversion.
atau terkait dengan lokasi atau pendekatan konversi lokasi, ya, dilakukan bertahap pada satu lokasi sebagai suatu percontohan dan jika berhasil dilanjutkan ke lokasi yang lainnya. Ini sama dengan istilahnya pilot project, ya, konversi pilot. Nah, yang dititik beratkan di sini adalah lokasi. Lokasinya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai suatu percontohan dan dilanjutkan sebagai lokasi yang lainnya. Ya. Ada konversi bertahap dan konversi langsung atau direct conversion, direct cut over, ya, cold turkey conversion atau abrupt cut over kita lakukan ini konversi langsung. Ya, kalau konversi bertahap, ya, atau phasing conversion, atau step conversion, atau staged conversion, atau phase in conversion, atau phase cut over, kok banyak Pak namanya? Memang banyak namanya. Ya. Tapi pada intinya adalah semua nama-nama yang berbahasa Inggris ini termasuk ke dalam konversi sistem yang bertahap. Nah, ini ya, konversi paralel dipakai secara bersama-sama nih. Nah, konversi pilot, konversi phasing, tahapan-tahapannya, dan konversi cold turkey. Nah, operasi dan perawatan sistem. Ini kayaknya bisa membaca aja. Sistem perlu dirawat, kenapa? Karena sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, dan sistem perlu ditingkatkan. Nah, biaya perawatan sistem sering diabaikan, dan kenyataannya bahwa biaya perawatan sistem merupakan biaya yang cukup besar. Biaya perawatan sistem yang besar tidak diwaspadai dapat digambarkan sebagai berikut, ya, sebagai biaya di bawah gunung es. Biaya perawatan sistem ini merupakan biaya yang cukup besar, ya, dan seringkali tidak disadari. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Lalu ada namanya biaya pengembangan, ya, dan tahapan pengembangan mulai dari analisis, perancangan, implementasi, dan perawatan. Nah, Oke, untuk minggu ini saya hanya sampai kepada kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Lebihnya nanti dimulai dari slide 28, metodologi pengembangan akan kita lanjutkan minggu depan di pertemuan ke-12, ya. Nah, kekurangan dan kelebihan metode SDLC, kelebihan-kelebihannya adalah karena dia adalah sebuah sistem yang konvensional, ya, maka metode ini menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Kenapa kok jadi ini pedomannya yang konvensional? Karena untuk mengembangkan metode-metode alternatif ini dasarnya juga adalah dari metode SDLC ini, atau System Development Life Cycle, daur hidup pengembangan sistem. Nah, yang kedua akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Nah, jadi istilahnya SDLC ini adalah rancang bangun awal sebenarnya, sebelum kita memakai
yang kita katakan sebagai metode alternatif. SDLC ini adalah rancang bangun awal. Yang namanya rancang bangun awal ini tentu harus dibangun dengan lengkap keseluruhannya, gitu ya. Nah, ketika sudah selesai dibangun keseluruhannya SDLC ini, ya, dengan metode SDLC ini, dia akan menjadi batu loncatan bagi pemakaian sistem yang alternatif sebagai pedoman untuk mengembangkan sistem alternatif. Ya, itu kelebihannya tuh. Sebagai pedoman untuk mengembangkan sistem alternatif tadi. Apa pedomannya? Ya ini SDLC. Karena SDLC ini atau System Development Life Cycle ini merupakan suatu metode yang konvensional. Nah, kekurangannya adalah ya yang pertama hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, tapi tidak menyediakan metodologi. Caranya bagaimana dan alatnya bagaimana tidak ada di sini. Kemudian hasil dari SDLC sangat tergantung dari hasil di tahap analisis. Sehingga jika terdapat kesalahan analisis akan terbawa-bawa dengan hasil sistem yang kurang memuaskan. Kemudian dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya karena sistem baru dikembangkan sampai selesai semua terlebih dahulu. Nah, makanya dikatakan di sini adalah SDLC ini adalah batu loncatan bagi sistem yang baru, ya, batu loncatan bagi sistem yang baru. Karena ya SDLC ini dirancang dan dikembangkan secara lengkap, sehingga dengan rancangan yang lengkap itu, ya, dia bisa menjadi sebuah pedoman. Kalau kita misalnya ingin untuk mengembangkan sistem yang alternatif. Nah, yang keempat, ya dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Kenapa begitu? Karena di metode konvensional SDLC ini, seperti yang saya katakan tadi, sistem itu dibangun secara lengkap. Dan untuk membangun sebuah sistem itu tidak hanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi juga ya biayanya relatif lebih besar. Dan yang kelima adalah hasil dari sistem ini tidak luas untuk dimodifikasi. Ya, karena perlu dilakukan analisis ulang. Jadi kalau kita mau menganalisis, mengimprovisasi atau mengubah, ya, atau memodifikasi sistem development life cycle ini, itu bukannya tidak mungkin, tapi sulit ya hitungannya. Karena apa? Karena balik lagi ke tahapan awal, tahapan analisis namanya. Ya, tahapan analisis namanya. Balik lagi ke tahapan awal yang namanya tahapan analisis. Oke, ya. Untuk slide 28 dan selanjutnya sampai ke 43, ya. Itu kita lanjutkan di minggu depan sebagai SDLC bagian yang kedua. Nah, untuk minggu ini saya rasa juga sampai di sini, ya. Sampai kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Yang perlu digarisbawahi adalah metode System Development Life Cycle ini merupakan suatu metode yang konvensional, tetapi walaupun dia konvensional, dia menjadi tolok ukur atau pedoman bagi pengembangan sistem alternatif. Ya, kenapa? Salah satu alasannya adalah karena SDLC ini dibangun lengkap, ya, walaupun tidak luas atau tidak bisa semudah itu dimodifikasi, ya. Karena kalau mau dimodifikasi harus dianalisis ulang lagi, ya. Untuk sekarang itu dulu yang saya sampaikan, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada?
Diam-diam aja nih. Ya, jadi bahan itu ada 43 slide kan. Nah, jadi di minggu ini saya sudah menyampaikan sampai setengahnya, 28 slide. Untuk selanjutnya tolong kamu baca untuk pertemuan minggu depan, itu juga sebentar aja gitu ya. Nah, kita tinggal sebenarnya materi kita itu sebenarnya tinggal 2 materi lagi. Ya, 2 materi lagi sebenarnya. Nah, di 2 materi yang tersisa ini, salah satunya yang saya bikin 2 kali pertemuan adalah tentang SDLC ini. Ya, masih ada satu lagi, sehingga nanti insya Allah kita akan selesai untuk 15 kali pertemuan. Ya, untuk sekarang ini dulu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Dan kalau misalnya tidak, saya mau menyampaikan sekali lagi mekanisme untuk besok. Ya.